Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Fitri Fahrudin dengan NPN 022723111128 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif, yaitu teknik analisis data etnometodologi. Nah, jadi teknik ini penting karena membantu kita memahami bagaimana masyarakat menciptakan makna dalam kehidupan sehari-hari melalui praktik sosial yang tampak sederhana namun sangat bermakna. Nah, jadi langsung saja pembahasannya. Pembahasan pertama yaitu pengertian etnometodologi. Nah, jadi etnometodologi adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada cara orang menciptakan dan mempertahankan tantangan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi alih-alih melihat struktur sosial sebagai sesuatu yang objektif dan statis, jadi etnometodologi melihatnya sebagai sesuatu yang dibangun dan dipertahankan secara aktif oleh individu melalui interaksi mereka. Nah, jadi sebagai analisis data dalam etnometodologi menekankan pada detail interaksi, konteks, dan proses yang terlibat dalam menciptakan makna dan keteraturan. Jadi etnometodologi adalah studi tentang cara-cara atau metode yang digunakan orang awam dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan dan memahami tantangan sosial. Nah, jadi diperkenalkan oleh Harold Grafical pada tahun 1960-an, fokus pada interaksi sosial yang sepele namun sistematis. Nah, jadi tujuannya yaitu membongkar mekanisme tersembunyi yang digunakan orang untuk menjaga keteraturan sosial. Nah, jadi saya memberikan contohnya, yaitu misalnya bagaimana orang tahu kapan harus berganti bicara dalam diskusi. Misalnya itu tidak pernah tertulis tapi dipahami semua orang. Nah, pembahasan kedua yaitu pembahasan tentang ciri-ciri dan fokus etnometodologi. Nah, yang pertama yaitu bersifat naturalistik, yaitu data dikumpulkan di dunia nyata bukan hasil eksperimen. Nah, yang kedua yaitu menggali makna tersirat, tidak cukup dengan apa yang dikatakan tetapi bagaimana dikatakan. Nah, yang ketiga yaitu tidak membuat asumsi awal. Semua penafsiran harus berasal dari perilaku sosial itu sendiri. Nah, yang keempat yaitu fokus pada praktik sehari-hari. Misalnya seperti interaksi di warung sekolah, kantor dan lain-lain. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah analisis data etnometodologi. Yang pertama yaitu observasi partisipatif, yaitu misalnya penelitian terlibat langsung dalam lingkungan sosial subjek. Nah, seperti misalnya itu tidak hanya melihat tapi juga merasakan dan mencatat pola perilaku. Nah, yang kedua yaitu perekaman interaksi sehari-hari. Nah, jadi perekaman interaksi sehari-hari bisa dalam bentuk audit, video, atau catatan lapangan. Fokus pada dialog, ekspresi, kebiasaan. Nah, yang ketiga yaitu transkripsi data dari wawancara atau rekaman diketik ulang secara detail, bahkan termasuk jeda, nada, suara, atau intonasi. Nah, yang keempat yaitu analisis
praktik sosial. Nah, jadi analisis praktik sosial itu menganalisis bagaimana makna dibentuk dan dipahami bersama. Nah, contohnya misalnya dalam antrian, bagaimana orang atau siapa yang duluan, atau bagaimana orang atau siapa yang duluan. Nah, yang kelima yaitu membuat kesimpulan kontekstual. Nah, jadi membuat kesimpulan kontekstual itu hasilnya bukan berupa teori besar, tapi penjelasan lokal dan spesifik. Nah, kesimpulan disusun dari cara pandangan pelaku sosial. Nah, jadi contoh dari penerapan. Nah, jadi contoh dari penerapan yang pertama yaitu kasus. Kasus misalnya penelitian tentang interaksi antara pedagang dan pembeli di pasar tradisional. Nah, yang kedua yaitu penelitian. Nah, penelitian ini misalnya penelitian mencatat cara pedagang menyapa pelanggan, penggunaan istilah lokal, bagaimana mereka tawar-menawar. Nah, ternyata ada pola tersendiri, yaitu seperti misalnya senyum dulu baru nawar, atau pura-pura jalan lalu dipanggil. Nah, selanjutnya yaitu misalnya ini bukan kebetulan, tapi bagaimana dari tantangan sosial informasi yang dipahami semua orang pasar. Yang materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan. Nah, jadi yang pertama yaitu kelebihannya, yaitu memberikan pemahaman mendalam dan nyata. Kelebihannya yaitu memberikan pemahaman mendalam dan nyata, menyingkap makna sosial yang tersembunyi. Sedangkan kelemahannya yaitu adalah sulit digeneralisasi karena sangat kontekstual, membutuhkan waktu lama dan keterlibatan intens. Nah, itu saja. Dan sebagai penutupan, teknik analisis data etnometodologi sangat penting dalam penelitian kualitatif karena membantu kita memahami bagaimana masyarakat menciptakan makna dari aktivitas sehari-hari. Teknik ini mengajarkan kita untuk lebih peka terhadap hal-hal yang tampaknya sepele, namun sebenarnya membentuk struktur sosial yang kuat. Nah, analisis data etnometodologi memberikan perspektif yang unik dan mendalam tentang bagaimana tantangan sosial dibentuk dan dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun memiliki keterbatasan, pendekatan ini menawarkan pemahaman yang kaya tentang detail interaksi sosial dan proses-proses yang membentuk realitas sosial. Nah, jadi semoga pembahasan di video kali ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita dalam memahami metode penelitian sosial. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.